Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Orhan. Ini adalah part ke-7 pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 23. Di soal nomor 3 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui ABCD adalah persegi panjang. Jika DE itu sama dengan DF sama dengan FC, maka itu panjangnya adalah 4 cm. Berarti di sini 4 cm, 4 cm, sini 4 cm. Kemudian informasi selanjutnya dikatakan EA itu adalah 2 cm. Berarti di sini 2 cm. Maka yang ditanyakan di sini adalah luas segitiga BFE adalah berapa cm pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan ini sangat mudah. Pertama, kita akan menghitung luas dari persegi panjang ABCD. Berarti persegi panjang ABCD itu kan di sini kita bisa lihat itu lebarnya adalah 4 tambah 2. Jadi lebarnya itu adalah 4 tambah 2 atau sama dengan 6 cm. Untuk panjangnya itu di bagian atas kita tinggal jumlahkan, dapat 4 tambah 4 yaitu sama dengan 8 cm. Kalau kita sudah dapat, kita tinggal hitung berapa luasnya. Berarti luasnya itu kan persegi panjang, berarti panjang dikali dengan lebarnya. Berarti kita dapat 6 kali 8 dapatnya 48 cm pangkat 2. Nah, kalau misalkan sudah dapat luasnya, kita akan menghitung beberapa segitiga-segitiga yang ada di persegi panjang ABCD ini. Kita mulai dari segitiga yang pertama ada di sini, segitiga kedua ada di sini, segitiga yang ketiga ada di sini. Nah, ketika kita sudah dapat 3 segitiga ini, nanti kita kurangkan luas persegi panjang ABCD dengan total ketiga segitiga ini. Jadi kita hitung dulu segitiga yang pertama. Di sini untuk segitiga yang pertama DEF. Nah, untuk menghitung luasnya dari segitiga, kalau untuk luas segitiga kan kita tahu bahwa luasnya itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini kita bisa ambil salah satunya, alasnya itu 4, tingginya juga 4. Berarti di sini kita hitung 1/2 kali dengan 4 kali dengan 4. Kita coret, dapat hasilnya 8 cm pangkat 2. Kita cari lagi segitiga yang berikutnya. Di sini segitiga yang kedua itu namanya adalah EAB atau ABE atau BAE, terserah. Kemudian kita lanjut, luasnya kan sama 1/2 alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya boleh kita ambil yang bawah ini. Bawahnya ini kan sama dengan panjangnya ya, panjang dari persegi panjang ABCD. Berarti 1/2 kali 8, tingginya itu yang ini, EA, yaitu 2. Berarti kita coret, dapat hasilnya adalah 8 cm pangkat 2 juga. Kita lanjut ke segitiga yang terakhir, yaitu segitiga yang ketiga, itu namanya adalah segitiga BCF. Nah, untuk menghitungnya sama, luasnya adalah 1/2 alas kali tinggi. Alasnya anggaplah yang 4 cm ini. Kemudian tingginya adalah di sini 6 cm. Berarti kita hitung 1/2 kali 4 kali 6 sama dengan berapa? Di sini 4 dengan 2-nya kita bagi dengan 2, sisanya atau hasil baginya adalah 2. Sehingga luasnya adalah 2 kali 6 dapatnya 12 cm pangkat 2. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui luas persegi panjang ABCD dan juga 3 segitiga yang tadi, berarti kita sudah siap untuk menghitung luas segitiga BFE. Jadi luas segitiga BFE itu sama dengan luas dari persegi panjang ABCD kemudian dikurangkan dengan totalnya tadi. Luas segitiga yang pertama tambah luas segitiga kedua tambah luas segitiga yang ketiga. Maka kita peroleh itu hasilnya adalah luas persegi panjang ABCD kan 48, kita kurangkan dengan total dari 8 tambah 8 tambah dengan 12. Maka hasilnya adalah 48, kita kurangkan dengan ini 8 tambah 8 16 tambah 12 28. Berarti hasilnya adalah 48 kurang 28, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 20 cm pangkat 2. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah opsi yang C, yaitu 20. Semoga Didik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Coba kita baca dulu soal nomor 24 bersama-sama. Diketahui ABCD adalah persegi panjang. Jika DE itu sama dengan DF sama dengan FC, itu panjangnya adalah 6 cm. Kemudian EA itu adalah 2 cm. Maka luas segitiga BFE atau segitiga yang diarsir orange di tengahnya itu adalah berapa cm pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, adik-adik harus menghitung terlebih dahulu
panjang dan lebar dari persegi panjang ABCD. Nah, untuk panjangnya itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan 6 yang di atas dengan 6 di atas. Berarti kita dapat hasilnya adalah 12 cm. Untuk lebarnya yang harus kita jumlahkan itu yang ada di sebelah kiri. 6 ditambah dengan 2. Berarti kita dapat lebarnya adalah 8 cm. Nah, kalau sudah, kita akan hitung luas dari persegi panjang ABCD. Nah, berarti karena dia persegi panjang, rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti kita hitung, di sini panjangnya 12 kalikan dengan 8, dapat hasilnya adalah 96 cm pangkat 2. Lanjut, kita akan menghitung segitiga-segitiga kecil yang ada di persegi panjang ABCD, mulai dari yang ini yang pertama, kemudian 2 yang di bawah, dan juga 3 yang ada di kanan atas. Kita mulai dari luas dari segitiga 1, atau namanya itu adalah segitiga DEF. Nah, rumusnya itu kan setengah alas kali tinggi ya, kali dengan tinggi. Karena sama panjangnya, anggaplah alasnya 6, tingginya juga 6, karena tidak ada pengaruhnya. Jadi kita hitung 1/2 kali 6 kali 6. 6-nya 1 bagi dengan 2 dapatnya 3. 3 kali 6 dapatnya 18 cm pangkat 2. Lanjut ke yang berikutnya. Di sini luas segitiga yang kedua itu namanya adalah segitiga ABE. Nah, rumusnya masih sama, setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang berbeda itu adalah panjang alas dan tingginya. Nah, di sini alasnya adalah sama panjangnya dengan panjang dari persegi panjang ABCD tadi. Berarti 1/2 kali 12 kali dengan tingginya 2. Kita hitung 2 bagi 2 1, berarti yang tersisa 12 cm pangkat 2. Kita lanjut ke segitiga yang terakhir atau segitiga yang ketiga, namanya itu adalah segitiga BCF. Nah, rumusnya masih sama, 1/2 kali alas kali tinggi. Yang berbeda itu adalah bagian alas dan tingginya. Alasnya itu 6, tingginya itu adalah lebar dari persegi panjang tadi ABCD, berarti 6 kali dengan 8. 6 bagi 2 dapatnya 3. 3 kali 8 hasilnya 24. Berarti jawabannya 24 cm pangkat 2. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah dapat luas dari persegi panjang ABCD dan ketiga luas segitiga yang ada tadi, maka kita sudah siap untuk menentukan luas segitiga BFE atau yang diarsir. Nah, caranya luas segitiga BFE itu sama dengan luas persegi panjang ABCD kita kurangkan dengan total dari segitiga tadi. Segitiga 1 tambah segitiga 2 tambah dengan segitiga yang 3. Nah, kita jumlahkan deh. Di sini kita masukkan terlebih dahulu nilainya. Di sini 96 kita kurangkan dengan totalnya 18 tambah 12 tambah dengan 24. Berarti 96 kurang dengan 30 tambah 24, 54. Nah, 96 dikurangkan 54 itu jawabannya adalah 42. Ingat, satuannya adalah cm pangkat 2. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah opsi yang D, yaitu 42. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 25. Ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Amir mengaji Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, lalu hari berikutnya itu surah An-Nisa, lalu hari berikutnya surah Al-Araf, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Ahmad mengaji Al-Quran juga mulai dari surah Al-Fatihah, lalu hari berikutnya surah Al-Maidah, lalu hari berikutnya surah At-Taubah, dan selanjutnya meneruskan pola ini juga. Nah, jika Amir memulai mengaji pada hari Jumat, sedangkan Ahmad memulai pada satu hari berikutnya, maka surah yang akan mereka baca pada hari yang sama adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mencari tahu terlebih dahulu urutan-urutan dari masing-masing surah yang ada disebutkan di soal ini. Jadi kita mulai cek dari si Amir. Nah, si Amir tadi itu kan dibilang mulai dari surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah seperti yang kita ketahui itu adalah surah yang pertama. Berarti angka yang pertama pada pola si Amir itu adalah pola angka 1. Yang berikutnya karena dikatakan di hari berikutnya itu adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita cek di sini. Oh, ternyata adalah surah yang keempat, berarti pola berikutnya adalah angka 4. Nah, selanjutnya dikatakan adalah surah Al-Araf ini adalah surah yang ketujuh, berarti pola berikutnya adalah angka 7, dan seterusnya. Nah, untuk si Ahmad, itu dimulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian dia melanjutkan polanya itu dengan membaca surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah ini adalah surah yang kelima, berarti angka 5.
Nah, selanjutnya itu adalah surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini adalah surah yang ke-9, sehingga di sini pola selanjutnya adalah 9 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui pola-polanya dalam angka, maka kita tinggal memasukkan angka-angka ini berdasarkan hari mulainya pada tabel hari-hari dalam seminggu seperti yang sudah saya siapkan di kanan bawah ini. Kita mulai dari si Amir. Si Amir tadi katanya mulai di hari Jumat. Berarti angka 1 kita masukkan di hari Jumat sini. Ingat, Amir biru, Ahmad merah. Kita mulai dari si Amir terlebih dahulu. Jadi di sini di hari pertama adalah 1, hari kedua 4, hari ketiga adalah 7, hari ke-8 itu berapa? Nah, untuk mengetahuinya, kalau misalkan adik perhatikan di sini polanya bertambah-tambah 3. Nah, bertambah-tambah 3, jadi angka selanjutnya otomatis tambah 3 dari 7 itu adalah 10. Tambah 3 lagi berarti 13. Tambah 3 lagi dapat 16 dan seterusnya. Kita masukkan ke kalender tadi nih. Berarti 10, 13, 16 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk si Ahmad itu polanya kalau adik-adik perhatikan itu ditambah-tambah 4. Ingat, tambah-tambah 4. Berarti angka yang selanjutnya juga ditambah 4, berarti dapatnya 13. Tambah 4 dapatnya adalah 17. Kita mulai masukkan ke tabel kalender ini. Nah, tapi yang harus adik-adik ingat, si Ahmad mulai pada hari berikutnya setelah si Amir, berarti dia mulai di hari Sabtu, yaitu angka satunya dimulai dari situ. Setelah angka 1, si Ahmad mulai angka 5, angka 9, 13, 17 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan di sini kan surah apa yang akan mereka baca pada hari yang sama. Jadi cari sebuah hari di mana si Amir dan si Ahmad membaca dua surah yang sama. Nah, ternyata hari itu adalah hari Selasa. Sehingga hari Selasa ini adalah surah yang ke-13. Nah, karena di sini surah ke-13 itu adalah surah Al-A'raf. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 25 adalah opsi yang C. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 26 nih. Soal nomor 26 ini soalnya hampir sama persis dengan soal nomor 25, tapi yang membedakan di sini adalah bagian pertanyaan. Yang ditanyakan adalah mereka akan membaca satu surah yang sama pada hari titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan menyelesaikannya seperti tadi. Ingat, si Amir tadi itu polanya adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan seterusnya. Sedangkan untuk si Ahmad tadi itu polanya adalah 1, 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita mulai dari si Amir, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan di kanan bawah. Kita mulai dari nomor 1 di hari Jumat, nomor 4 itu di hari Sabtu, 7 di Ahad, 10 di Senin, 13 Selasa, 16 itu di Rabu. Nah, untuk si Ahmad karena masuk mengajinya mulai hari berikutnya, berarti kita mulai di sini satunya, 5-nya di Ahad, 9-nya di Senin, Selasa itu 13, Rabu itu 17 dan seterusnya. Jadi yang ditanyakan di sini kan kapan mereka membaca satu surah yang sama. Jadi hari apa? Nah, ketika kita perhatikan mereka membaca surah yang ke-13 itu pada hari yang sama, pada hari Selasa. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 26 adalah opsi yang B, yaitu hari Selasa. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itu dia tadi part ke-7 dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi kalau misalkan adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.